Pokari Podcast Podcast Keluarga Psikologi. edisi Psycast. Sini duduk duduk Tuh. duduk. Jadi, Halo teman-teman warga Kemah. kita tuh udah lama banget kan ya nggak pernah Psycast lagi. Jadi mungkin kita sisipin aja nggak sih Teh Gaskeun. episode Psycast. Psycast. Nah sebelumnya nih Teh, ngomong-ngomong dengan layout yang baru, Betul. ruangan baru, bahkan kita sangat excited banget dengan Psycast kali ini. Betul. Nah, sebelumnya nih ya, buat teman-teman, halo, perkenalkan kemarin mungkin ya. Betul. Saya Haikal atau bisa dipanggil Ico dan rekan saya. Aku Indi, partner Icul. Nah, di sini Pokari kita akan ngebahas tadi kata Windy betul yaitu episode Psycast. Psycast. Nah apa sih Kang? Kita bakal bahas apa nih? Gimana ya? Tentang apa ya? Teteh. Biasanya ini orang-orangnya sering ngerasa sih, apalagi Iya. mungkin waktu Kemah ada yang pernah ngerasa juga nggak sih? Betul. Ada yang ngerasa kayak bener-bener kayak, ih kayaknya berat banget ya sama gua gitu kan. Iya, ya, tahu apa kira-kira nih? Nah, dan di sini juga pastinya kita tuh bakal ngebahas dengan tuntas alias dengan ya kemampuan kita seadanya gitu, Betul. walaupun kita juga masih membaca skrip di sini. Iya. Wah. Tapi tenang, tanpa ada ahli kita juga udah di Iya, set dan lain-lain. betul. Jadi kita bakal bahas tentang cemburu di suatu hubungan nih. Betul. Tapi lebih ke spesifiknya ke pasangan. Padahal kamu pernah gak sih ngerasa kayak, ih gue cemburu gitu sama pacar gue. Atau dia ngapain gitu sama cewek lain. Kita bakal bahas nih. Soalnya gimana sih Kang cemburu itu? Cemburu itu kayak tanda dimana kayak kita tuh ngerasa kamu nggak boleh ya sama yang lain. Kamu Oke. aku nggak mau ya. Pokoknya kamu diantar jemput sama dia, aku marah. Aku marah. Oke. Aku sebel. Oke, nah ada nggak sih warga Kemo yang kayak gini juga teman-teman? Coba boleh ya komen-komennya di bawah. Anyways nih Windy ya, Oke. coba jujur deh. Warga Kemah di sini yang punya pasangan pernah nggak tiba-tiba kesal? Cuman gara-gara pasangan itu kayak like foto orang lain Oke, tiba-tiba. kayaknya ada nggak sih warga Kemo? Apa jangan-jangan Bisa jadi. belum? Nah, dua misalnya nih dia lagi cerita tentang lawan jenisnya gitu ya, coy. Iya. Terus kayak kamu tiba-tiba langsung kayak, ih ini teman bukan sih? Ini tuh sebenarnya mereka deket gak sih? Iya. Itu beneran temenan nggak sih? Kayak gitu. Cuman mau gitu kan. Emang harus curigai sih sebenarnya, tapi dicurigai juga harus tetap dengan batasan. Kalau terlalu berlebihan nantinya malah jadi overprotective banget gak sih teh nantinya. Toxic gitu. Betul gitu teh. Terus Gitu. nah padahal kan dia juga cuma cerita. Dia juga mungkin hanya sekedar nge-like gitu ya Iya. fotonya, tidak ada unsur buat tujuan apa-apa nih teh. Tapi di kepala kamu, yes is you, merasa kayak dia tuh kayaknya ada rasa nih. Kesel banget gua Iya, ngeliat pasti. kayak gimana gitu kan ya teh. Jadi overthinking gitu nggak sih teman-teman? Betul. Tapi ya, kayaknya kalau gitu tuh sebenarnya banyak gitu yang ngerasain gitu ya, coy ya. Cuman kayaknya nggak bisa ngomong nih ke pacarnya. Nah, kita makanya bakal ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya cemburu dalam hubungan itu wajar nggak sih gitu. Atau jangan-jangan itu tanda hubungan kamu mulai gak sehat. Kok nggak sehat gini ya teh? Nggak Sehat. Nah, oke, kita lanjut ke cemburu menurut psikologi nih. Betul. Nih, kalau dilihat dari psikologinya sendiri, sebenarnya itu ya Teh, cemburu itu merupakan salah satu emosi yang dimana yang sangat manusiawi sih Teh. Karena menurut saya sendiri, menurut aku tuh wajar gitu kita tuh kayak cemburu sama pasangan kita. Tapi balik lagi jangan terlalu berlebihan. Apalagi aku emang orangnya bukan terlalu posesif karena takutnya nanti malah merusak hubungan. Apa itu? Hubungan. Oke, betul banget sih Yes, Cul. girl. Bahkan dalam psikologi hubungan juga ya, rasa cemburu itu sering muncul karena adanya tuh ketakutan kehilangan seorang gitu. Betul. Jadi kayak aku saking cintanya nih sama pacar aku sampai nggak mau, gak rela pacar aku tuh sama orang lain gitu loh. Kakak terlaluan banget, itu terlalu berlebihan. Apa Iya. jangan-jangan Windy lagi yang kayak gitu?
setuju. Jadi ini buat warga Kemah juga ya. Siapa tahu mau curhat mungkin sini boleh, nanti komen aja di sosial media. Salah satunya kita juga di sini cerita sih, tapi balik lagi bukan hanya sekedar cerita, ternyata emang mau ngomongin juga, mengedukasi, ternyata iya hal terlalu berlebihan itu emang nggak baik juga di Al-Quran juga mengajarkan seperti itu. Betul banget. Nah, ini juga bisa dijelaskan dari teori yang tadi saya sebut nih, kita mau membahas tentang teorinya. Teori attachment atau yang dimana teori hubungan ya, kita udah sebutin juga, yang mana attachment style yang dikembangkan oleh psikolog John Bowlby nih Teh. Oke, kita juga ya sebagai mahasiswa pernah belajar nih tentang si teori attachment itu kayak attachment itu ada banyak ya Cul ya, kayak ada yang secure, ada yang avoidant, ada yang anxious kayak gitu. Nah, jadi dalam teori attachment ini dijelaskan gitu bahwa cara kita membangun hubungan dengan pasangan itu ternyata sering dipengaruhi oleh pengalaman kelekatan kita pas di masa kecil sama orang tua. Betul. Gitu. Jadi kayaknya ya gitu ya, dengan kita hubungan dengan orang tua di masa lalu sama kita dengan menjalin hubungan sekarang sama pacar kita tuh ada kaitannya gitu. Betul. Tapi bukan berarti kita tuh selalu mengait-ngaitkan, tapi emang ternyata ada loh di teorinya juga gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya ada orang yang punya secure attachment. Secure ini yang paling raw gitu, bagus. Bener-bener kayak gimana 31? Iya. Nah, di sini juga dijelasin gitu ya tentang biasanya tuh dia merasa cukup aman dalam hubungan. Yang dimana jadi ketika pasangan berinteraksi ya Teh ya dengan orang lain, dia tuh tidak langsung panik atau kayak lu kayaknya kamu kayak ada hubungan ada apa ini ya kamu disuasi banget ya aku. Iya. Berarti yang secure tuh emang orangnya tuh udah cocok untuk menjalin hubungan ya Cul ya. Iya. Tapi di sisi lain Cul, ada juga yang anxious. Iya, tapi Teh nih belum sebelumnya juga aku mau ngomong dulu. Bukan berarti gak baik buat hubungan, cuman kalau bisa mungkin biar gak ngeganggu apa ya ke hubungannya, lebih baik kita tuh berusaha ya untuk secure. Refleksi dulu biar kita hubungi juga yang secure, apalagi dengan latar belakangnya mungkin kitanya nggak secure sama attachment itu, lebih baik kita perbaiki dulu mungkin walaupun ya tidak semudah dan sifat itu kayak gitu mungkin. Jadi kita berusaha ya guys, maksudnya kita nggak bisa selalu menyalahkan masa lalu kita gitu ya. Kita adalah kita yang sekarang dan di masa depan. Gitu. Tapi selain yang secure, aku bilang tadi kayak ada yang anxious juga. Nah yang anxious itu biasanya tuh tipikal orang yang mudah cemas gitu, yang kayak tadi kamu ngomongin kayak, kamu sebenarnya sama sini sih kayak gini nggak sih? Kayak gitu. Jadi mungkin kita nggak menyalahkan yang anxious juga ya, maksudnya mungkin berat juga untuk anxious dan juga mungkin emang pas masa kecilnya mungkin ada pola kelekatannya tidak sesuai dengan orang tua kayak gitu. Tapi ada lagi satu lagi nih yang selalu menarik diri dari suatu masalah hubungan. Yang dimana itu tuh biasanya benar-benar kayak nggak baik gitu. Apa-apa tuh kalau ada masalah dikit dari hubungan, tarik diri. Step back lagi. Mengumpet gitu. Oh ini contohnya mengumpet gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh jadinya menghindar dan mengumpet gitu. Betul sekali nih. Nah contohnya kalau yang anxious gimana Cu? Contohnya itu ya Teh, kayak pasangan kamu telat bales misalkan 20 menit, even taruh semenit deh. Langsung, kamu mah kayaknya nggak salah sama aku ya, kamu gitu. Waduh. Kan capek kayak gitu. Aslinya mungkin dia juga kan lagi ada kesibukan dan balik lagi nggak bisa 24/7 loh teman-teman, karena kan mereka juga punya kesibukan dan mereka juga punya dunia. Bukan berarti kalian itu atau kamu itu nggak menjadi dunianya, tapi melainkan ya kamu juga ngerti gitu, berpikirlah secara dewasa. Dewasa di sini bukan yang tapi dewasa dalam hubungan gitu. Padahal bisa aja dia cuma lagi mandi gitu. Malah lama banget ini. Kemana? Pasti sama cowok yang itu deh. Enggak sih ya, kayak selalu. Nyebelin banget kan. Maksudnya kayak tolonglah ya teman-teman. Jadi tolong lebih refleksikan diri juga, regulasi juga emosi kalian gitu. Tapi kalau ngomongin masalah cemburunya ya wajar, nggak apa-apa, nggak salah.
Tapi emang menarik sih Cul, maksudnya kayak kadang kan rasa cemburu itu bukan selalu karena pasangan kita sebenarnya yang melakukan kesalahannya. Tapi karena pikiran kita sendiri yang biasanya tuh mulai membuat kayak banyak kemungkinan gitu di kepala kayak, aduh kalau dia kayak gini gimana ya? Kalau dia kayak gitu gimana ya? Banyak aduhnya. Bener-bener. Padahal mah siapa tahu kan balik lagi ke yang tadi lagi makan bakso Bisa mungkin jadi. ya kan? Atau enggak lagi makan babi guling? Deh, mau nanya nih Teh. Boleh. Teteh pernah nggak ngalamin situasi di mana Teteh tuh sebenarnya lagi cemburu banget. Terus bahkan tapi Teteh juga sadar Teteh itu mungkin agak berlebihan. Emang pernah banget. Kayak Ya, misalnya oh my tuh God. pacar aku kayak lagi ngobrol sama orang lain gitu ya, sama lawan jenis. Terus kayak tiba-tiba aku tuh ngerasa nggak nyaman aja. Kayak, kok dia dekat banget sama si cewek itu. Apalagi kalau terlalu asik gitu ya. Iya, padahal sama kita nggak segitunya Iya. gitu. Dan juga kadang aku suka ke bawah mimpi gitu. Iya. Kayak, pacar aku tadi habis ngapainnya sama cewek itu. Bahkan di mimpinya pun aku overthinking gitu loh. Sumpah. Kalian pernah nggak sih kayak gitu warga kemah? Yang kayak saking kecintaannya tuh kayak sampai ke bawah mimpi takut si cowoknya tuh di sama orang lain gitu. Tapi jangan sampai Teteh keobses sama dia. Betul, Karena itu nggak baik juga. Betul, kita harus membatasi Bukan diri gak betul-betul sih? aja sih, Win. Iya, Kata kita aku harus mah. membatasi diri, betul. Izin. Nah, padahal kan sebenarnya nggak ada yang salah gitu kan Iya. Teh. Dan kadang juga kita suka jadi bikin skenario sendiri gitu di otak Betul. kita. Yang lucu tuh kadang kita nggak bilang apa-apa gitu ya, tapi Betul. kita tiba-tiba kayak berubah gitu. Lihatnya gini namanya. Pura-pura fake Teh. Iya. Dah, kayak gitu. Gara-gara hal cemburu doang cuy. Ya, kan langsung tiba-tiba dingin gitu ya Teh ya. Mungkin Kayak jawabnya tuh kayak pendek-pendek kayak gimana tuh? sip. Ya. Oke. Oh. Kayak serah. Terus kayak marah-marah dulu ya. Gimana DMN kalau di chat gitu? DMN. DMN. DMN KM. Gimana kamu? Iya bener banget lagi. Oke. Dan sebenarnya tuh ya kalau dipikir-pikir lagi nih Teh ya, kadang cemburu itu muncul bukan karena pasangan kita Teh, tapi karena kita merasa kurang percaya diri. Kayak iya aku sih, kayaknya gini deh. Kayak langsung mungkin jadi ada ngebandingin ya. Iya, jadi ngebandingin Teteh sama pernah gitu diri ngerasa orang lain ya. Pernah kayak itu nggak? Kalau ngebandingin sih enggak ya, karena Bagus. aku ngerasanya tuh Kan kita mah gorgeous. It's me, hello, Yes, girl. ya kan. Kita punya karakteristik yang berbeda Yeah. setiap orang. Jadi nggak perlulah dibanding-bandingin banget gitu. Iya. Ini sama. Terus juga kayak kalau misalkan dibanding-bandingin ya, kayak mikir itu lebih menarik sih dari aku. Atau kayak itu lebih seru ya dari aku ya, sedangkan aku enggak. Padahal kan hubungan yang sehat itu sebenarnya dibangun dari rasa percaya ya Teh Betul, ya, betul, dan komunikasi yang baik tentunya, bukan dari rasa curiga. Nah, kalau warga kemah pernah nggak ngalamin hal ini, yang pernah nggak sih ngalamin hal yang sama? Coba mungkin cerita-cerita di kolom komentar, Boleh atau nggak banget. mungkin boleh mau cerita langsung kita ke Boleh banget. IGD. Boleh banget sih sebenarnya. Dan siapa tahu saranin nanti topik diangkat nanti buat Yes. kita bahas. Jadi bukan berarti disebut namanya, Yes. kayak buat kita bahan pembelajaran Betul, betul. aja gitu. Dan kita udah mau kita refleksi diri dulu deh Cul gitu. Kalau kita tarik sedikit dia ke refleksi diri gitu. Sebenarnya rasa cemburu ini tuh bukan suatu hal yang harus dianggap selalu buruk gak sih? Betul banget Teh. Karena benar kata tadi Teh Windy, cemburu tuh bisa menunjukkan bahwa seorang yang peduli dan menghargai hubungan itu tuh artinya tuh kita tuh pengen dihargain gitu Teh. Bukan berarti seakan-akan kita tuh kayak gimana ya Teh? Bener-bener kayak loh, kalau misalkan kita pikir-pikir nih, ke contoh deh biar kita ngerti gitu ya. Iya. Masalah kasus nih yang dulu sebelumnya pernah terjadi. Yang dimana si video kasus ini tuh ada di mana ya, kalau nggak salah di daerah Sumatera kalau nggak salah aku. Nah di situ tuh nggak dihargain gitu sama si ceweknya. Siapa ya namanya aku lupa. Pokoknya tuh si orang ini tuh nggak dihargain, hasil cintanya ditolak, tapi tampak bertindak. Oh iya sih. Tahu nggak sih? Bener-bener. Itu viral banget sih kemarin. Viral banget. TikTok Nah jangan sampai juga nih buat teman-teman cemburuan berlebihan malah
main kampak ya. Nggak boleh ya teman-teman, semua juga bisa diselesaikan dengan baik-baik aja. Betul, pokoknya selagi baik-baik aja mah omongin. Makanya udah dibahas juga sama saya tadi yang ngomong komunikasi yang benar. Nah, tapi yang perlu kita perhatiin juga nih ya Cul ya, adalah ketika rasa itu tuh mulai berubah gitu dari cinta tuh kecurigaan kayak gitu ya. Itu harus dibenerin gitu. Jangan, nggak boleh sampai ngontrol pasangan juga. Kita tuh harus bilang terbuka, aku cemburu nih. Kalau misalkan kamu deket sama si cewek itu, aku kayak ngerasa kayaknya kamu lebih asik sama dia. Bisa nggak kamu kurangin kedekatan kamu sama dia, interaksi kamu sama dia, itu lebih enak ya maksudnya. Pokoknya tuh ngomong, balik lagi ke teorinya tadi, secure. Kan yang secure biasanya juga apa-apa dikomunikasikan, apa sih kayak demokratis, pokoknya ngomong deh, ngomong dulu aja gitu. Selagi diskusi lah ya. Pokoknya ngomong dulu aja, ngomong maunya apa, kamu maunya apa, aku maunya apa. Nah dari situ kita mungkin bisa diambil keputusannya apa. Dan itu pemikiran yang pola bagus hubungannya bagus, yang secure gitu, kurang lebih seperti itu teh. Karena apa juga hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, bukan rasa takut tentunya teh. Kita kan kehidupan sehari-hari udah kayak capek gitu ya. Dan adanya pasangan tuh bikin kita pengennya tuh lebih aman gitu, lebih seneng gitu jatuhnya. Dan juga kadang kita perlu yang kita bangun tuh bukan cuma rasa kepercayaan nih Cul ke pasangan, tapi juga rasa kepercayaan sama diri kita sendiri. Betul, itu salah satu bentuknya juga ya teh. Karena kalau misalkan terlalu gampangan kayak mikir aneh juga nggak baik gitu ya. Pokoknya harus percaya terhadap diri sendiri, dan itu dimulai dari diri sendiri dulu deh. Jangan dulu langsung menyalahkan lingkungannya gitu. Karena ketika kita merasa cukup dan dengan diri kita sendiri, tentunya kita itu tidak akan terlalu sibuk, tapi juga percaya terhadap diri kita sendiri tentunya. Betul, dan juga hubungan juga bakal terasa lebih sehat gitu kalau misalkan kita udah sayang sama diri kita sendiri. Betul, dan nanti juga bakal percaya juga ke orang lain kan. Balik lagi kata kunci, mulai dari diri sendiri dulu. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadi kalau kamu atau warga Kema atau masyarakat di luar sana pernah merasa cemburu, itu hal yang wajar. Tapi kenapa tuh? Jangan sampai rasa itu mengendalikan cara kamu untuk berelasi dengan pasangan kamu gitu. Jadi jangan sampai dikuasai oleh rasa cemburu. Tapi bangunlah rasa cemburu itu jadi lebih cinta gitu ke pasangan. Iya, dan rasa percaya gitu. Pokoknya komunikasi sih kuncinya, kata aku Mada. Betul, setuju banget. Jangan mikir aneh-aneh. Oke, kita bahas seperti doang ya Cul ya. Iya, tapi jangan sedih karena kita bakal ada episode selanjutnya lagi yang bakal membahas tentang topik-topik yang lebih menarik daripada hari ini dan sebelumnya. Dan juga kita bakal menghadirkan banyak narasumber yang emang expert dalam bidangnya. Gitu. Jadi untuk warga Kema jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen dan share. Betul. Tapi nanti aku juga mau ngikutin sebelumnya. Sebelum kita tutup nih, Teh. Tapi jangan sampai rasa cemburu itu mengendalikan cara kamu mempermalukan pasangan kamu sendiri. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling posesif, tapi siapa yang paling saling percaya dan saling menghargai tentunya. Wow, closing statement yang bagus sekali. Jadi nggak apa-apa ya warga Kema kalau pernah merasakan hal seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Wajar kok, kan udah dibilang manusiawi, cuman jangan keberlebihan. Karena kan di Islam juga tidak suka yang terlalu berlebihan. Betul. Nah, betul sekali ya Teh. By the way nih Teh, mungkin terima kasih nih buat warga Kema yang udah pada nonton, udah nyaksiin episode kali ini walaupun sebentar, tapi semoga aja bermanfaat dan dapet insight yang baik tentunya ya Teh. Bukan hanya buat teman-teman, tapi buat kita sendiri. Kita juga pasti refleksi diri tentunya. Semoga juga buat kamu yang nonton podcast ini dan yang pernah punya pengalaman sama kayak yang kita bahas tadi, dan semuanya terselesaikan dengan baik ya teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Dadah.